warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat dan bahagia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Amin. Sekarang Ibu minta kalian semua cek teman duduk kalian masing-masing kanan kirinya. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Ibu akan memberi motivasi agar kalian semangat untuk belajar. Anak-anak, sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada hanyalah orang malas. Orang pintar kalau malas belajar, lama-kelamaan akan menjadi bodoh. Tetapi orang bodoh yang rajin belajar, lama-lama bisa menjadi pintar dan bahkan mengalahkan orang pintar. Nah, jadi jangan sampai kalian malas dalam belajar. Karena apa yang kalian tanam, pasti akan kalian tuai. Ibu mau tanya, kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Hayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar. Kemarin, minggu lalu, kita telah membahas tentang taubat. Terus, apa lagi? Iya, taat, ikhlas, istiqomah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan taubat itu? Siapa yang masih ingat? Iya, Mbak Dina. Benar sekali jawaban Mbak Dina. Jadi, taubat artinya kembali, yaitu kembali ke jalan yang benar dan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian taat. Siapa yang masih ingat taat itu apa? Iya, Mas Bayu? Iya, benar sekali jawaban Mas Bayu. Taat adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Ikhlas berarti mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir istiqomah. Istiqomah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mengulas pelajaran minggu lalu yaitu tentang pengertian tobat, taat, ikhlas dan istiqomah. Alhamdulillah banyak yang masih ingat semuanya ya. Ibu doakan kalian selalu ingat materi yang telah Ibu sampaikan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang adab sholat dan zikir. Adab sholat. Sholat itu apa sih? Jadi, sholat berasal dari bahasa Arab, dari kata sholatun yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut istilah syara adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Salat adalah rukun Islam yang keberapa? Iya, yang keberapa? Benar sekali, yang kedua. Sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Kemudian sholat merupakan amal yang dihisab paling awal pada yaumul hisab. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan diantaranya adalah karena ia menganggap sholat hanyalah kegiatan rutinitas saja, sehingga sholat tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Sayang sekali kan, kita sudah beribadah, tetapi kita menganggap ibadah kita hanya kegiatan rutin, dan kita
melakukannya dengan sebisanya, seenaknya saja. Padahal di dalam salat ada adab-adab tersendiri untuk melakukannya. Marilah kita agungkan ibadah sholat dengan cara memperhatikan adab-adabnya. Adapun yang pertama yaitu harus khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa ruh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Nah, Ibnu Rajab rahimahumullah mengatakan makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyuan, anggota tubuh yang lain akan khusyuk pula. Yang kedua, adab sholat yaitu hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Jadi yang menghalangi diterimanya amal seseorang adalah karena riak dan sum'ah. Maka laksanakanlah sholat dan zikir dengan ikhlas dan jauhkan dari yang namanya riak dan sum'ah. Ada yang tahu apa itu riak? Iya mbak, pamer, benar sekali. Jadi riak yaitu karena melakukan amal perbuatan yang kelihatannya dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sejatinya batinnya berniat supaya diperhatikan orang. Iya, kita tidak boleh riak karena percuma ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak niat hanya untuk Allah, tapi untuk diperhatikan orang lain. Dan apa itu sum'ah? Jadi sum'ah yaitu misalnya kalian sedang membaca Al-Quran atau berzikir, berceramah, serta amalan lisan lainnya, namun mempunyai tujuan supaya dipuji manusia, bahwa kalian mempunyai suara yang merdu atau indah. Nah, jadi itu tidak boleh, karena kalian sama saja memamerkan kalau kalian mempunyai kemampuan atau mempunyai kelebihan suara yang indah. Na'udzubillah. Kemudian menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban tersebut tiba. Kemudian selanjutnya menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Menyingkirkan gambar agar kita fokus terhadap bacaan-bacaan sholat. Tidak boleh melihat gambar yang lain apapun itu atau tulisan, apalagi kalau kalian membaca tulisannya. Itu sangat mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Dan yang terakhir adab sholat yaitu memakai pakaian yang terbaik, yang rapi, yang santun, harum untuk yang laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Kemudian selanjutnya adab berzikir. Apa sih zikir itu? Mengingat Allah. Iya, benar sekali, mengingat Allah. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat atau zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah dan memuliakannya. Allah memerintahkan melakukan zikir seperti yang disebutkan dalam Al-Quran berikut ini, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadzakirina Allaha katsira wadzakirina Allaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab, Surat 33 ayat 35. Upaya untuk bertobat, tafakur, menuntut ilmu, mencari rezeki dengan cara niat yang baik juga bagian dari zikir. Intinya, segala sesuatu yang dilakukan dengan upaya untuk bertakorup kepada Allah. Oleh karenanya, berzikir akan membawa pelakunya pada kebaikan demi kebaikan.
Dengan berzikir, seorang muslim akan merasakan pengawasan Allah kepadanya, sehingga langkah dan gerak hatinya senantiasa terjaga dalam kebaikan. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat, usai salam, ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir. Sehingga ba'da sholat pun seorang dianjurkan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat ke-205 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maka kita akan paham bahwa zikir adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah sesering mungkin. Oleh karenanya perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir kepada Allah. Adapun adab berzikir diantaranya adalah, siapa yang tahu? Apakah ada yang tahu? Iya, Mbak Nikmah. Benar sekali, Mbak Nikmah menjawab ikhlas. Yang kedua, merendahkan suara. Ketika berzikir haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan ketundukan yang sempurna. Yang ketiga, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Keempat, memahami maknanya dan khusyuk. Yang kelima, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang keenam, memakai pakaian yang rapi, suci, bersih, dan harum. Yang ketujuh, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan kedua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Alhamdulillah, kita sudah membahas semua pengertian sholat dan zikir dan adab-adabnya. Jadi adab sholat dan zikir diantaranya adalah khusyuk, ikhlas, terus dengan suara yang rendah, di tempat yang sunyi, memakai pakaian-pakaian yang terbaik, yang sopan, yang rapi, dan harum untuk yang laki-laki. Dan seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik, karena jam pelajaran sudah habis, perlu diingat pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang hikmah sholat dan zikir. Kemudian Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tugasnya menyebutkan macam-macam adab sholat dan zikir yang telah kita pelajari tadi. Kalian tulis di buku kalian masing-masing. Minggu depan dikumpulkan. Baik, Ibu akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Semoga semua yang telah Ibu sampaikan kalian selalu mengingatnya, dan semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.